Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 8 bab 8 setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bahan Alkitab dari Efesus 6 ayat 18 dan Roma 12 ayat 12. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 8, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Pengantar. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Memahami doa Bapa kami. Pentingnya beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Sikap yang benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Jawaban doa. Pengantar. Ada pepatah yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa sebagai nafas hidup artinya doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa manusia akan binasa. Ibadah, doa, dan baca Alkitab adalah tiga hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ada orang yang masih mementingkan berapa kali berdoa setiap kali. Namun berdoa bukanlah hanya menyangkut banyaknya atau kuantitas, melainkan motivasi kita berdoa. Dalam pembahasan mengenai iman dan pengharapan, kamu belajar mengenai pentingnya memelihara serta membangun iman dan pengharapan sebagai murid Yesus Kristus. Ibadah, doa, dan baca Alkitab merupakan bagian dari upaya orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapan pada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Pengantar. Ada pemahaman yang menyatakan bahwa ibadah tidak hanya bersifat formal, namun ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Nabi Amos menulis bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah, namun tingkah laku mereka amat buruk. Kitab Amos menulis, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu ibadah, dan aku tidak senang terhadap perkumpulan perayaanmu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa lemak yang tangguh, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Jadi, ibadah bisa berarti ibadah formal ketika kamu menyembah Tuhan dalam sebuah liturgi, baik di gereja, ibadah pribadi, maupun dalam perkumpulan ibadah lainnya. Namun ibadah juga mencakup seluruh sikap hidup manusia. Keduanya sama penting, baik ibadah formal maupun sikap hidup. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-42 menulis tentang cara hidup mereka. Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta telah menyebabkan banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak hanya beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, tetapi mereka juga saling menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, namun juga melalui praktek kehidupan. Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan baca Alkitab. Markus 1 ayat 35, pasal 6 ayat 46, Lukas 5 ayat 16, pasal 6 ayat 12, pasal 22 ayat 41 dan 42. Amatlah penting bagi orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapannya. Salah satu cara penting dalam memelihara iman adalah melalui ketekunan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Mengenai doa, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Pernahkah kamu merenungkan isi doa Bapa kami? Untian kata-kata dalam doa tersebut syarat oleh makna. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajarkan orang beriman untuk berkomunikasi dengan Allah dalam kejujuran dan ketulusan hati. Menurut Van Littrek dan Bolan, orang percaya berdoa untuk mengucap syukur karena telah memerdekakan dari dosa. Berdoa juga berarti merendahkan diri di hadapan Allah, sujud menyembah kepadanya. Memahami doa Bapa kami. Bacalah doa Bapa kami, pahami mengenai isi doa tersebut. Apa saja yang tercakup di dalam doa itu. Misalnya, doa tersebut dimulai dengan pujian pada Allah dan pengakuan terhadap Allah sebagai Raja yang bertata di surga. Permohonan agar kerajaan Allah terwujud di bumi agar seperti di surga. Langkah berikutnya, susunlah doa pada Allah supaya dalam masa remaja kamu dibimbing untuk memiliki hidup yang baik dan berkenan kepadanya, serta dapat melakukan tugas kamu di sekolah dan di rumah. Mintalah juga agar Allah berkenan menuntun kamu menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Di zaman sekarang ada begitu banyak alat permainan elektronik dan warung internet yang menyediakan sarana untuk bermain. Hampir sebagian besar orang menghabiskan waktu mereka di tempat-tempat permainan seperti warung internet atau warnet atau PlayStation. Anak-anak dan remaja lebih senang menghabiskan waktu di tempat-tempat tersebut ataupun di mall ketimbang
mengikuti kegiatan gerejawi. Akibatnya, kehadiran remaja dalam ibadah tidak sebanding dibandingkan dengan kehadiran mereka di warnet atau PlayStation. Beribadah, berdoa, dan baca Alkitab amatlah penting untuk memperkuat iman. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen harus setia beribadah kepada Allah, setia berdoa, dan membaca Alkitab. Pentingnya beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Pertama, dalam ibadah, berdoa, dan baca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah, bahwa Allah yang telah terlebih dahulu datang kepada manusia. Allah menyapa, mencari, serta menyelamatkan manusia. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaan kepadanya, antara lain melalui ibadah. Orang yang setia berkenan kepadanya. Amsal 12 ayat 22. Kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan baca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Ibadah membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Ada seorang pakar sosiologi agama, Durkheim, yang meneliti mengenai agama dan masyarakat. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa ada kaitan antara kebersamaan dalam ibadah dengan eratnya kebersamaan dalam kelompok masyarakat beragama. Ketika menjalankan liturgi penyembahan, nyanyian-nyanyian, dan menyembah mempersatukan orang dalam satu perasaan kebersamaan. Ketiga, melalui ibadah orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah. Pentingnya beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Keempat, kesetiaan beribadah dapat menumbuhkan sikap sosial kepada orang lain. Dalam ibadah, kamu bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Semua melebur dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Ibadah, berdoa, dan baca Alkitab membuat kamu membangun hubungan yang akrab dengan Allah, bertemu dengannya, dan berkomunikasi dengan akrab. Sikap yang benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Jika kamu akan bertemu dengan kepala sekolah di ruangannya, kamu pasti bersikap sopan, bukan? Apalagi jika kamu akan bertemu dengan Tuhan Allah yang kamu imani. Tentu ada tata cara. Banyak orang kurang memperhatikan sikap dalam ibadah dan berdoa. Masih ada orang yang datang ke pertemuan raya dan ibadah seolah-olah sedang menuju ke tempat rekreasi. Ada gereja-gereja tertentu yang melakukan liturgi ibadah menggunakan band atau musik dan juga bertepuk tangan. Dalam kitab Mazmur pun ditulis bahwa kita muji Tuhan dengan alat musik gambus, kecapi, rebana, dan lain-lain. Kegembiraan dalam beribadah hendaknya tidak mengurangi suasana ibadah sebagai penyembahan terhadap Allah yang diimani. Sikap dan tata cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya atau alas kaki karena tempat yang dipijaknya itu kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5-8, Yesus menuntun orang percaya untuk bersikap benar dalam berdoa. Sikap yang benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus mengkritik orang-orang yang berdoa dalam sikap yang tidak benar, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 5-8. Setelah membaca bagian ini, sebaiknya kamu mengoreksi sikapmu dalam beribadah dan berdoa. Apakah kamu telah menunjukkan sikap sebagaimana tertulis dalam Injil Matius? Sikap yang benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ada juga yang mengatakan tidak perlu pergi ke gereja, cukup dengan mendengarkan khotbah melalui radio atau menonton televisi. Setujukah kamu dengan pendapat tersebut? Pada subbab D kamu telah mempelajari mengenai makna ibadah dan mengapa orang beriman perlu beribadah, termasuk kebersamaan dengan sesama saudara seiman. Beribadah dalam persekutuan mempunyai dampak positif, yaitu membangun kebersamaan dan persekutuan. Doa dan pujian yang dilakukan secara bersama-sama itu menyenangkan hati Allah. Yesus Kristus datang dan Ia membentuk persekutuan orang percaya. Ajaran-ajarannya disampaikan dalam persekutuan umat. Ia mengajar di bait Allah. Ia mengajar banyak orang dalam kelompok-kelompok. Jadi kehadiranmu di gereja dan persekutuan remaja amat penting dalam rangka memupuk persekutuan. Selain itu, kamu juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan. Apakah doa dijawab sesuai dengan permintaan? Dalam Injil Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan kamu akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kamu perlukan. Dalam Injil Matius pasal 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Doa kamu akan dijawab. Kamu akan menerima jawaban atas doa-doa kamu. Namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Allah. Banyak orang kecewa karena merasa doanya tidak dikabulkan, sama persis seperti apa yang diminta. Allah bukanlah supermarket tempat kamu memesan barang dan membelinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Allah adalah Bapa yang pengasih. Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kamu minta belum dijawab ataupun hal lain yang kamu peroleh. Rangkuman. Ibadah, berdoa, dan baca Alkitab merupakan nafas hidup orang beriman. Sebagai nafas hidup, tiga hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman.
Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai nafas hidup haruslah lahir dari dalam diri sendiri. Dengan demikian iman kamu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.